Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, mari kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, semuanya sudah pada sarapan? Yang belum sarapan, silakan ya sarapan terlebih dahulu. Nah, sebelum mulai pelajaran, kita posisi untuk menyimak video ini dengan tegap ya, supaya bisa fokus dalam mengamati materi yang akan Ibu sampaikan. Kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan bilangan bulat negatif dan penjumlahan bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Coba sekarang dibuka buku paketnya ya. Kita latihan soal untuk pengurangan bilangan bulat. Nah, coba perhatikan apabila 12 dikurangi 6. Nah, coba 12 dikurangi 6. Semuanya sudah tahu caranya bagaimana? Sudah ya, 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Oke, pintar. Nah, kemudian apabila 12 dikurangi negatif 6. Nah, ada yang tahu caranya seperti apa? Nah, apabila ada tanda negatif, ya ini tanda negatifnya, bertemu dengan tanda negatif, ya itu tandanya nanti menjadi positif. Nah, sehingga nanti angkanya menjadi 12 ditambah 6 sama dengan berapa? 18. Oke, bagaimana? Masih sudah paham? Masih bingung ya? Oke, kalau misalnya masih bingung, ya, Ibu beri contoh lagi. Oke, Ibu beri contoh lagi. Ya. Misalnya 13 dikurangi negatif 7. Nah, 13 dikurangi negatif 7. Apabila ada tanda negatif bertemu tanda negatif, ya, maka tandanya berubah menjadi, ya, ini berubah menjadi positif. Nah, sehingga angkanya kita tulis 13 ditambah 7 berapa? 13 ditambah 7, 20. Nah, masih ada yang belum paham? Oke, sampai sini sudah paham semuanya ya. Baik, itu beberapa contoh yang apabila penggunaan bilangan bulat yang positif dikurangi bilangan bulat yang positif. Nah, Bu, gimana nih kalau misalnya di depannya itu ada angka negatifnya? Bagaimana, Bu? Oke, Ibu contohkan lagi ya. Nih, ya, Ibu contohkan lagi. Apabila di depannya ada tanda negatifnya, coba perhatikan. Misalnya, negatif 10 dikurangi negatif
2 sama dengan berapa ya? Nah, yang kalian ubah tandanya tuh yang di sini saja. Nah, di sini ada negatif dan tanda negatifnya tadi kita rubah tandanya menjadi positif. Nah, berarti negatif 10 ditambah, ini tandanya sudah berubah ya menjadi positif, jadi ditambah 2. Nah, kemarin masih ingat ya caranya? Kalau negatif itu berarti kita umpamakan, kita misalkan itu adalah hutang. Nah, misalnya Oki punya hutang 10 koin. Nah, uang Oki ada 2, berarti masih ada tersisa berapa hutangnya? Negatif 8. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Contoh lagi. Oke, Ibu kasih contoh lagi ya. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya, negatif 5 dikurangi negatif 10 sama dengan, nah, tandanya jangan lupa kita rubah terlebih dahulu ini. Ya, kita ubah terlebih dahulu tandanya. Nah, jadinya apa? Positif. Nah, sehingga kita tuliskan negatif 5 ditambah 10 sama dengan, nah, bagaimana cara mengerjakannya? Negatif 5. Misalnya nih, ya, Rifki punya hutang 5. Uang Rifki ada 10. Jadi hutangnya kan sudah terbayar semua. Berarti masih sisanya adalah uang Rifki. Sisanya berapa? 5. Oke, sip. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, materi berikutnya adalah perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat. Masih ingat nggak perkalian bilangan bulat itu seperti apa? Nah, dulu sudah pernah tuh kita mempelajari tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kali ini Ibu akan mencontohkan kembali ya materi tersebut. Oke. Nah, sekarang perkaliannya terlebih dahulu. Misalnya ya, 5 dikali 3. Berapa coba? Ayo, kemarin kan sudah hafalan perkalian. 5 dikali 3 sama dengan 15. Paham ya? Nah, kalau misalnya 5-nya dikali negatif 3. Ayo, bagaimana? Ya, kalau ada angka yang positif, ya, dikalikan angka yang negatif, maka hasilnya negatif. Ya, Ibu beri tanda merah supaya membedakan. Kita beri tanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 15. Sampai sini paham? Paham ya? Mudah ya? Nah, coba. Kalau misalnya negatif 5 dikali 3-nya positif. 3-nya positif. Nah, Bu, ini kan sama aja, Bu. Ini ada bilangan negatif, ini ada positif. Nah, kalau negatif dikali positif berarti tandanya negatif. Oke, pintar ya. Negatif berapa? 15. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya negatif 5 dikali negatif
3. Oke, sekarang angka negatifnya dikali negatif juga. Nah, kalau negatif dikali negatif itu hasilnya apa? Positif. Berarti 15 ya, tidak ada tanda negatifnya. Bagaimana? Dari contoh tersebut sudah bisa dipahami? Masih contoh lagi? Oke, Ibu beri contoh lagi ya, supaya paham. Contoh berikutnya, perhatikan baik-baik. Ya, misalnya 6 dikali 3. Berapa? Ayo, 6 dikali 3. 18. Ya, 6 dikali 3, 18. Nah, coba. 6 dikali negatif 3. Apabila angka positif dikali angka yang negatif, berarti hasilnya negatif. Ya, kita beri tanda negatif di sini. Negatif 18. Ya. Nah, contoh berikutnya. Negatif 6 dikali 3. Nah, ini sama saja seperti di atas, ya. Bilangan negatifnya dikali bilangan positif. Berarti berapa? Kita beri tanda negatif terlebih dahulu ya. Negatif 18. Oke. Contoh berikutnya. Negatif 6 dikali negatif 3 sama dengan, nah, apabila ada tanda negatif ya bertemu atau dikalikan tanda negatif, maka hasilnya positif. Berarti sama dengan 18. 18-nya positif. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, oke anak-anak. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya, yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, langsung aja ya kita ke contoh soal. Nah, misalnya 15 dibagi 3 sama dengan, ayo berapa? 15 dibagi 3. Coba jari tangan kalian dengan jari kakinya ya, jumlah 15 kalian letakkan ke depan, kemudian kalian bagi 3 sampai habis. Berapa? Ada 5 ya, 15 dibagi 3 adalah 5. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian contoh soal berikutnya. 15-nya positif dibagi ya 3-nya negatif. Nah, Bu, kalau seperti ini bagaimana? Nah, sama seperti perkalian tadi, apabila ada angka yang positif dibagi angka yang negatif, maka tandanya itu menjadi negatif. Ya. 15 dibagi negatif 3 itu hasilnya negatif 5. Ya. Sampai sini masih bingung? Masih bingung. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ya. Misalnya 12 dibagi 3. Berapa 12 dibagi 3? 4 ya. 12 dibagi 3, 4. Nah, selanjutnya 12-nya positif. Dibagi negatif 3. Sama seperti perkalian, apabila
angka positif dibagi angka negatif, maka hasilnya kita beri tanda negatif. Negatif 4. Nah, apabila 12 yang negatif, negatif 12 dibagi 3-nya positif. Nah, sama juga seperti cara yang perkalian tadi. Apabila ada angka yang negatif dibagi angka yang positif, maka hasilnya tandanya kita beri tanda negatif. Ya, negatif 4. Nah, selanjutnya negatif 12 dibagi negatif 3. Apabila ada angka negatif dibagi angka negatif juga, hasilnya sama dengan positif. Ya, positif 4. Oke. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Nah, kalau misalnya sudah paham, kita buat simpulan dulu dari materi yang sudah kita sampaikan. Kita buat simpulan terlebih dahulu ya. Apabila ada angka yang positif, ya, dikali atau dibagi angka yang positif juga, maka hasilnya tetap positif. Ya. Nah, kemudian apabila ada angka positif dikali atau dibagi angka negatif, ya, maka hasilnya nanti negatif. Nah, apabila ada angka negatif dikali atau dibagi angka yang positif, maka nanti hasilnya diberi tanda negatif. Nah, yang terakhir, apabila ada angka yang negatif dikali atau dibagi angka yang negatif, maka hasilnya nanti positif. Nah, oke. Nah, demikian materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Apabila masih ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan lewat chat WA ke Bu Eka ya. Nah, kerjakan tugas yang Ibu berikan dengan teliti, hati-hati, dan kerjakan sendiri. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.